Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pejabat, dosen, pembina, dan senior menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri. Taruna Utama, Poltekip Angkatan 56. Nama Iswar, STB 4516, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas A. Izin memaparkan penjelasan tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang ontologi. Ontologi merupakan studi tentang yang ada atau berfungsi sebagai dasar ilmu pengetahuan. Ontologi ini bertujuan untuk menjelaskan apa yang ada, apa yang tidak ada, dan apa yang berfungsi sebagai dasar ilmu pengetahuan. Fungsi dari ontologi antara lain, yang pertama, membantu untuk mengorganisir pengetahuan dalam suatu domain tertentu. Yang kedua, memfasilitas komunikasi dan pertukaran informasi antara sistem komputer yang berbeda. Ontologi dalam ilmu pemasyarakatan. Dalam ilmu pemasyarakatan ini sendiri, ontologi membahas tentang hakikat atau esensi dari pelaku tindak pidana, kejahatan, dan sistem pemasyarakatan. Contoh penerapan ontologi dalam ilmu pemasyarakatan. Yang pertama yaitu model keadilan restoratif. Model ini berfokus pada memulihkan hubungan antara pelaku atau tindak pelaku, korban, dan masyarakat. Pelaku didorong untuk mengembalikan tanggung jawab atas tindakan mereka dan memperbaiki kerugian yang telah mereka timbulkan pada si korban. Yang kedua yaitu model retributif. Model ini memfokuskan pada penghukuman pada pelaku tindak pidana atas kejahatan yang telah mereka lakukan. Hukuman dianggap sebagai kewajiban moral dan cara untuk menegakkan keadilan yang akan didapatkannya sendiri. Yang selanjutnya, saya akan membahas tentang epistemologi. Epistemologi merupakan studi tentang sumber pengetahuan. Dari manakah datangnya pengetahuan yang benar dan bagaimana cara mengetahuinya? Epistemologi ini bertujuan untuk menjelaskan apa yang dapat kita ketahui, apa yang tidak dapat kita ketahui, dan bagaimana kita dapat mengetahuinya. Fungsi dari epistemologi antara lain yang pertama, menganalisis asal dan sifat pengetahuan tersebut. Epistemologi ini membantu kita untuk memahami dari mana pengetahuan berasal, bagaimana cara kita memperolehnya, dan apa yang membedakan pengetahuan yang benar dari yang salah. Yang kedua yaitu mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Mempelajari epistemologi ini mendorong kita untuk berpikir kritis tentang informasi yang kita telah terima, menilai kredibilitas sumber yang kita dapatkan, dan membedakan fakta dan opini. Epistemologi ini dalam pemasyarakatan, contohnya seperti dalam ilmu pemasyarakatan membahas tentang cara memperoleh pengetahuan tentang pelaku tindak pidana, kejahatan, dan sistem pemasyarakatan. Contoh penerapan epistemologi dalam pemasyarakatan yaitu 1. Penelitian kuantitatif. Metode ini menggunakan data statistik untuk mempelajari kejahatan dan pemasyarakatan. Data ini digunakan untuk mengidentifikasi pola kejahatan, mengevaluasi efektivitas program pemasyarakatan, dan membuat prediksi tentang perilaku kriminal yang telah dilakukan atau untuk masa depan. Yang kedua yaitu penelitian kualitatif. Metode kualitatif ini melalui wawancara, observasi, dan metode lain yang dipelajari dalam pengalaman perspektif individu maupun kelompok yang terkait dalam kejahatan pemasyarakatan. Data ini dapat digunakan untuk memahami motivasi di balik kejahatan, dampak kejahatan yang terdapat pada korban, dan pandangan orang tentang sistem pemasyarakatan ini sendiri. Dan yang terakhir, saya akan membahas tentang aksiologi. Aksiologi merupakan studi tentang norma etika dan moral. Aksiologi ini bertujuan untuk menjelaskan apa yang baik dan buruknya, apa yang dapat kita lakukan, dan apa yang tidak dapat kita lakukan. Fungsi dari aksiologi ini antara lain yang pertama, membangun kerangka moral.
Aksiologi ini membantu kita untuk membangun kerangka moral yang dapat digunakan untuk memandukan kita dalam tindakan maupun perbuatan. Kerangka moral ini penting untuk membantu kita membuat keputusan yang etis maupun bertanggung jawab. Yang kedua yaitu menyelesaikan konflik nilai. Aksiologi menyediakan alat untuk menyelesaikan konflik nilai yang sering terjadi dalam masyarakat. Konflik nilai ini dapat terjadi antar individu, kelompok, ataupun bahkan budaya yang berbeda. Aksiologi dalam ilmu pemasyarakatan atau aksiologi dalam pemasyarakatan. Aksiologi ini adalah cabang filsafat yang sangat penting untuk dipahami dalam konteks pemasyarakatan. Memahami berbagai pandangan aksiologi tentang nilai-nilai yang mendasari sistem pemasyarakatan. Ini juga dapat membantu kita mengembangkan kebijakan dan praktek yang lebih efektif untuk menangani pelanggaran hukum atau pelanggaran yang telah dilakukan oleh narapidana maupun yang lainnya. Dan bagaimana cara kita untuk mencegah kejahatan atau pelanggaran tersebut supaya tidak terjadi. Contoh, penerapan aksiologi dalam pemasyarakatan. Model retributif. Model ini fokus pada penghukuman pada pelaku tindak pidana atas kejahatan mereka lakukan. Hukuman dianggap sebagai kewajiban moral dan cara untuk menegakkan keadilan. Yang kedua yaitu model utilitarian. Yang dimaksud ini, model ini fokus pada memaksimalkan kebahagiaan masyarakat secara keseluruhan. Keputusan ini tentang pemasyarakatan dibuat berdasarkan konsekuensi yang telah timbul bagi masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian pemaparan ataupun penjelasan dari saya tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kalau ada salah-salah kata, itu terjadinya akibat diri saya sendiri. Tapi kalau ada kelebihan, itu dapat dari Allah SWT. Sebelum saya mengakhiri dari video pemaparan tugas ujian akhir semester ini, terima kasih kepada Bapak Markus Marcelinus Toge, SH, MH, yang sebagai pengampu dalam mata kuliah Filsafat Ilmu. Maaf Bapak apabila selama dalam pengajaran Bapak saya kurang sopan, dan terima kasih Bapak telah memberikan ilmu kepada saya maupun rekan-rekan satu kelas Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas A. Izin Bapak, izin berpantun. Kalau ada umur di ladang, bolehkah saya mempanggil? Kalau ada umur yang panjang, bolehkah kita jumpa lagi? Siap. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.